Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan seperti biasa mengupdate untuk Bitcoin-nya. Ya, jadi kemarin juga sudah update untuk Bitcoin dan juga beberapa rekomendasi koin, plus juga area-areanya gitu yang bisa dipertimbangkan ya. Misalkan untuk Ethereum, BNB, dan juga ada Cardano. Ya. Dan ya, jadi sebelum dimulai untuk video ini lebih lanjut lagi, saya pengen ngucapin juga untuk yang merayakan ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Dan juga selamat berakhir pekan ya. Ini hari Minggu ya, selamat ya, pokoknya bersantai ria dulu lah ya untuk hari Minggu ini. Oke, jadi lanjut aja ke inti videonya. Ini USDT dominance dulu secara time frame 4 jam ya. Jadi di sini dia sedang testing ya dari antara area yang bisa saya bilang ini golden ratio-nya. Ya, dari tarikan Fibo ya, yang saya tarik dari swing high dari sini ke swing low terakhir dia. So kita mendapati beberapa golden ratio ya, retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 ya. Kemarin juga sudah saya mention juga di video Bitcoin yang kemarin. Bitcoin kemarin. Nah, jadi memang di area box warna merah ini kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support yang lumayan oke lah ya, kita bisa bilang, karena terakhir kali dia pullback ke situ langsung melanjutkan penguatannya yang lumayan signifikan. And then ya, sekarang ini kan sedang di testing nih. Kita bisa lihat beberapa kali setelah di testing ini kena reject nih. Ini testing kena reject dan sekarang di testing kembali ya. Jadi memang kalau misalkan di area sini dia kena reject lagi pun ya, potensinya dia bisa drop lagi teman-teman. Ya, dia bisa drop lagi ngejar ke beberapa area support di antara dua box warna orange kuning ini. Ya, ini di sekitar 7,09% dan di sekitar 7%. Ya, jadi memang di sekitaran 7%-an untuk next area target support secara time frame 4 jam untuk si USDT dominance. Jadi memang kita perhatikan terlebih dahulu untuk secara jangka pendek ya. At least mungkin kita bisa lihat besok lah ya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia masih melanjutkan penguatannya, bisa diperhatikan sekali lagi untuk next area ya di retracement 0,5 di sini atau sekitaran 7,33%. Ya, dan di nextnya lagi di box warna merah next lagi ini di kisaran 7,4% atau retracement 0,6. Jadi let's say kalau dia pun ya nge-spike sampai situ ya, ini kita bisa bilang seperti dead cat bounce. Jadi dia drop di sini ya, kemudian dia mantul sampai ke kisaran antara Fibo 50% atau retracement 0,5 sekitar range area situ ya, sekitar 7,3 sampai 7,4% untuk USDT dominance-nya. Lalu kalau misalkan dari area situ kena rejection ya, potentially untuk create yang namanya dead cat bounce atau bisa drop lebih lanjut lagi. Cuman disclaimer, dia harus jebol dulu di area support atau swing low-nya dia yang terakhir ya. Baru nanti kita bisa lihat untuk next target lagi ya, potensinya ngejar ke kisaran area sini 6,5% teman-teman. Ya, jadi itu dulu yang perlu sekali diperhatikan untuk reaksinya ketika memang dia melanjutkan penguatannya, ataupun jika dia setelah terbreakdown baru kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Jadi kalau misalkan seperti yang barusan saya infokan ya, berarti setidaknya Bitcoin dikasih napas lagi, dikasih booster lagi lah untuk jangka pendeknya. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin dominance secara time frame 4 jam. Yes, jadi memang setelah kemarin itu ya, saya juga menggunakan Fibo juga ya, biar lebih clear lagi, tambahan aja opsinya. Dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia terakhir, dan dia masih tertahan di antara retracement 0,5 dan 0,3 ini. Dia masih mencoba maintain di kisaran situ nih. Saya coba kotakin dengan box warna ungu ini ya. Dia masih tertahan di kisaran area sini. Jadi memang masih adanya kemungkinan untuk dia bisa aja melanjutkan penguatannya, at least testing kembali di kisaran 44,5%-nya. Nah, jadi kalau misalkan dia testing ke kisaran situ, perlu sekali diperhatikan ya. Ini potensinya terbentuk yang namanya double top juga bisa ya, di sini top 1 dan ini potensialnya top 2. Kemudian kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini ya, belum benar-benar mampu close candle di atas 44,52% ya. Selalu kena reject. Ini penguatan langsung bikin tail candle cukup panjang, dan terakhir kali pun kena reject. Jadi kalau misalkan dari sini dia kena rejection pun kemudian dia melanjutkan penurunannya, wah ini cukup baik untuk altcoinnya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan area situ ya teman-teman, dan juga area support ini kalau misalkan dia terbreakdown lagi, next target kisaran 43,8%. Oke. Next, ini untuk Bitcoin secara daily. Jadi kalau weekly kita lihat dulu ya, weekly-nya besok itu nutupnya di kisaran berapa. Kalau misalkan bahkan bisa di atas 22.500 ya, itu pertanda cukup baik lah untuk si Bitcoin-nya. Kalau misalkan kita berbicara secara weekly, makanya untuk weekly khususnya besok lah untuk pembahasannya. Ya, jadi ini secara daily seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Kita bisa lihat dari penguatannya dia terakhir kali ya, di sini cukup kuat
ya cukup strong. Jikalau memang dia mengalami penurunan atau koreksi seperti ini, ya ini adalah koreksi yang bisa dibilang wajar. Atau dari secara candle pun bertahap nih, kecil gitu merahnya. Dan ini sedang menghampiri di beberapa golden ratio yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini di sekitaran 20.500-an sampai 21 ribuan dolar. Jadi let's say kalau dia bertahap turun sampai sini pun, ini masih dalam tahap koreksi wajarnya untuk bisa ngetes lagi di area tertinggi sebelumnya atau di box warna hijau ini di sekitar 21.500 sampai kisaran 21.800-an dolar. Jadi let's say kalau misalkan dia bertahap ya, turunnya pelan-pelan ke kisaran area sini, kemudian dia mengalami pemantulan kembali, ya perlu sekali diperhatikan kalau dia mampu close candle di atas kisaran yang tadi sudah saya sampaikan, ya next targetnya itu di box warna biru. Di sini kisaran 22.500 sampai 23.300 dolar. Itu dulu yang kita perhatikan untuk jangka pendeknya. Cuman kalau misalkan kripto kita bisa bilang ya memang cukup volatile. Jadi kalau misalkan pun dia bisa koreksi sampai di retracement 0,6 atau sekitaran box warna ungu ini, itu di sekitaran 19.700-an sampai 20.100 dolaran, ya itu adalah hal yang juga masih bisa dikategorikan cukup wajar gitu, mengingat cryptocurrency kan cukup volatile gitu. Kadang-kadang memang dia dibablas sedikit baru mantul lagi gitu ya. Dan di kisaran box ungu ini pun juga dari pergerakan sebelumnya kita bisa lihat di sini adanya beberapa kali pemantulan dan berfungsi sekali menjadi support dari pergerakan sebelumnya pada Bitcoin secara daily time frame. Jadi itu dulu area-area yang perlu diperhatikan untuk secara jangka pendek, at least beberapa hari ke depan, teman-teman ya, yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Dan juga dari segi RSI-nya pun, kalau dia benar-benar mampu break terhadap level 50, wah itu cukup baik lagi, atau istilahnya makin bagus lagi lah untuk si Bitcoin bisa melaju lagi lebih bagus gitu ya. Cuman kalau misalkan selama dia di bawah area level 50 untuk secara RSI-nya, ya pergerakannya cenderung melemah gitu ya. Walaupun ada pemantulan tapi nggak sesignifikan jika memang RSI-nya itu mampu break level 50. Oke, ini secara daily dan ini secara time frame 1 jam. Kemarin juga memang ini potensialnya terbentuk yang namanya bullish penan gitu ya. Ini bullish penan dan dia sempat break ya dari trendline resistannya, ini sempat break, cuman langsung didorong masuk lagi. Jadi kita bisa bilang ini false breakout, teman-teman ya. Ini false breakout, langsung ketendang mundur, bahkan dia jebol juga dari trendline supportnya ya. Jadi trendline support ini akan coba saya hapuskan, teman-teman. Nah, kemudian secara overallnya ini memang terbentuk yang namanya trendline resistance. Nah, ini bisa dipergunakan. Terus kalau misalkan ada juga, kalau misalkan mau pakai body to body bisa nggak seperti ini? Ya bisa juga gitu, nggak ada masalah. Itu ya, mau pakai seperti ini juga bisa juga, nggak ada masalah. Ya ini sebagai salah satu alat bantu aja, oke, nggak masalah. Dan juga untuk supportnya yang sekarang lagi di testing itu di box warna orange kuning ini ya. Ini di sekitar let's say di kisaran 21.200-an, 21.300-an dolar. Ini masih mencoba dipertahankan. Jadi kalau misalkan dilihat dari seperti ini pun, ini potensialnya membentuk seperti triangle pattern ya. Ini untuk trendline resistannya, dan box warna kuning bawah ini ya, orange kuning ini sebagai trendline supportnya gitu ya. Jadi kalau misalkan pun dari RS ini masih bisa mengalami pemantulan ya, at least dia bisa going up lagi, ngejar ataupun testing di trendline resistannya ini di kisar-kisaran 21.600-an dolar. Plus kita bisa lihat juga ya, terakhir kali setelah dia ini drop, teman-teman, ini drop ya, kemudian dia ada mantul dikit atau pullback ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat juga tekanan seller itu masuk kembali di kisaran area itu secara time frame 1 jamnya. So, bisa dibilang juga ini adanya confluence of resistance di kisaran area 21.600-an dolar ya, kisaran area situ. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Nah, kemudian hal yang menarik juga, walaupun memang dia sudah terbreakdown ya, istilahnya nih di bawah EMA 34 dan 55, garis warna biru dan merah, kita bisa lihat dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Nah, ini sebelumnya juga sempat ya dia terbreakdown ya. Kemudian adanya V-shape recovery. Makanya kalau misalkan memang kita mau melihat si Bitcoin itu dalam jangka waktu pendek bisa melanjutkan penguatannya, at least seperti inilah. Ya, dia sesegera mungkin berhasil close lagi di atas EMA 34 dan 55 seperti sebelumnya. Kemudian ini juga nih, teman-teman. Kemudian ini akan coba saya hapus dulu. Nah, ini juga ya. Dia walaupun sempat break ya, kemudian dia breakdown lagi nih, berada di bawah EMA 34 dan 55-nya, tapi dalam jangka waktu pendek dia bisa close lagi di atas. Jadi memang hal seperti ini yang perlu sekali kita lihat. Ya, ini satu seperti ini dan ini dua. Nah, seperti ini. Ya, beberapa
contoh seperti pergerakan sebelumnya, jikalau memang si Bitcoin mau kita lihat melanjutkan penguatannya, at least tes lagi ke kisaran 22.500 sampai 23 ribuan dolar. Jadi yang perlu kita lihat seperti hal sebelumnya ya, dia walaupun sudah terbreakdown teman-teman ya, walaupun dia sudah terbreakdown, cuman dalam jangka waktu pendek dia adanya V-shape recovery ya. Ini bullish candle malah mampu break terhadap EMA 34 dan 55-nya secara time frame 1 jam. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan dari area sini pun dia breakdown jebol ya, next target kisaran 20.800-an sampai 20.900-an dolar. Ya, kita bisa lihat di sini adanya sedikit tahanan lah untuk si Bitcoin. Ya, jadi itu dulu yang bisa diperhatikan secara time frame 1 jam. Kemudian sedikit tambahan untuk time frame 4 jamnya ya, untuk time frame 4 jamnya. Di sini udah mendekati dengan EMA 34 atau garis warna biru ini. Jadi memang ini juga bisa adanya confluence of support juga ya. Ini di kisaran tadi mendekati 20.800, 20.900-an dolar. Jadi kalau misalkan secara time frame 4 jam pun ya ini bisa dibilang bantuan lah untuk kita lihat indikator supportnya ya, untuk secara EMA 34 dan 55-nya. Dan juga dia masih berada di atas level 50. Jadi so far so good. Semoga aja secara time frame 4 jam pun dia mampu maintain di atas level 50 secara RSI-nya untuk dia bisa melanjutkan penguatannya atau pergerakan yang lumayan signifikan lah untuk jangka pendek. Itu aja dari saya. Semoga bisa analisa kembali sebelum execution atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.